kemarin japri saya tadi ya, untuk bersedia membantu sebagai part-timer. Nanti kita diskusi bersama pembagiannya seperti apa. Kalau sudah jalan ininya ya, barangnya datang ya, nanti kita mungkin akan ada sesi lagi seperti ini. Tapi intinya begitu sejauh ini yang bisa saya sampaikan. Ya, ada pertanyaan lain dari gagasan atau teknis, dipersilahkan. Atau ada yang mau bantu sebagai volunteer? Kalau ada ya silahkan. Itu nanti pakai aplikasi tersendiri Mas ya? Apanya Pak? Aplikasinya. Atau pakai eSword? Untuk aplikasi editing kita langsung. Bukan, ininya nanti hasil akhirnya. Hasil akhirnya kita akan rilis dalam bentuk eSword, MySword. Oh, di eSword ya? eSword 1, MySword 2. Terus ketiga ada aplikasi Android terpisah, jadi APK.apk. Kemarin sudah, kalau teman-teman ada yang nyoba, sudah dicoba, saya juga ada di HP saya. Bisa. Yang dulu itu pernah ya? Ya, pernah. Ya, ini saya ingin memperlihatkan aplikasi kitab suci El Sadik. Nah, seperti ini ada set history, bookmark, note, highlight, share up, setting, source number dan sebagainya. Kemudian pembagian ayat ini sudah dicoba, kayaknya udah bener ya, dulu ada masalah di Kejadian sampai Wahyu, susunannya sudah benar dan satu-satu. Nah, seperti ini. Dia ayat 2, pasal 2 sorry. Nah, pasal 2 seperti ini. Tuh, terus ini Matius, ada Yosua. Kita berusaha menggunakan nama-nama Ibrani ya. Istilah Ibrani, nama-nama Ibrani dipertahankan. Jadi people, place itu di apa? Nama orang, nama tempat, nama benda ya, kata benda dipertahankan sesuai bahasa asli dengan transliterasi yang konsisten di kitab El Sadik. Terus Wahyu misalnya, Wahyu 22. Ya, seperti itu kitab suci El Sadik, contohnya nanti di APK Android. Terus kemudian di MySword, ya ini di MySword ini ada tulisan di ini ya, dekat di sebelah kanan saya ini, kiri, sorry. Itu ET 2022. Tadi ini Kejadian ya, Elohimnya saya terjemahkan Tuhan. Terus Kejadian 4 seperti ini, ada YHWH untuk Adonai. Nah, kalau di MySword ya seperti ini, BB. Ini untuk Matius 1 seperti ini. Wahyu seperti ini. Ya, demikianlah dua produk Alkitab modul. Ada yang jadi modul MySword, ada juga yang menjadi apps terpisah tersendiri dari kitab suci El Sadik untuk Play Store ya, di Android. Nanti roadmap kita akan seperti itu, rencana kedepannya akan seperti itu. Kalau nanti sanggup ya, kita akan juga bikin untuk iOS. Kalau perlu bikin aplikasi untuk Mac gitu ya. Mungkin di Mac ada juga, sepertinya di Mac ada juga yang eSword tapi berbayar ya. Nanti kita coba juga. Ya seperti itu. Semoga Tuhan yang hidup, Adonai Yahuwah menyertai.
rencana El Sadik untuk proyek ini ke depan. Amin. Kitab nggak dimasukkan ke situ. Dalam sistemnya, softwarenya itu satu APK, satu kitab, Pak. Setahu gue ya. Oh gitu ya? Ya. Nggak, soalnya kalau ke gereja kan mau nggak mau kita pakai LAI kan. Ya, itu Jadi susah. kalau saran saya pakai Sabda saja. Jadi install Sabda, install ini juga. Karena Sabda juga banyak bahan bagus, Pak. Misalnya Alkipedia itu bisa untuk belajar Alkitab juga. Enggak, kalau saya kan biasanya kalau misalnya bacanya bersaut-sautan atau bacanya bergilir itu kan mau nggak mau pakai LAI. Ya. Tapi kalau pas dibaca umum kan saya switch ke Mas Wat. yang lain gitu ya. Ya, Nah, tapi kan di dalam satu aplikasi gitu loh. Nggak buka aplikasi yang lain. Ya. Jadi pakai MySword gitu kan. Ya, sejauh ini opsinya yaitu, Pak, belum secara teknis aku belum menemukan SHB-nya bisa 2. Mungkin sebenarnya bisa, aku nggak tahu juga karena aku belum mendalami. Tapi sejauh ini yang di satu APK, satu kitab. Seperti AYT juga ada, Pak. Jadi AYT itu rilis APK juga, single, independen, khusus AYT. Jadi nanti di Play Store ada AYT, Alkitab AYT. Ya, tapi ya itu sih susahnya di situ. Nanti kalau misalnya kita baca ini terus mau tak bandingin dengan ET misalnya gitu kan, harus buka aplikasi lain, harus nyari ayat pasal dan ayat lagi kan. Tapi kalau seperti punya Yuku itu kan tinggal saya klik ayatnya terus nanti switch ke kitab yang lain, tetap di ayat itu gitu loh. Ya, itu. Tapi ya itu mungkin nanti lah untuk perkembangannya ya. Nah, sebenarnya ya kalau saya masalah ini aja sih. Kalau saya tidak terlalu bermasalah di situ sih. Nggak tahu kalau orang banyak akan mempermasalahkan. Jadi misalnya kalau di gereja gitu, ya saya buka dua-duanya gitu. Kadang saya pakai Sabdanya, saya pakai MySword. Biasanya sih begitu. Tapi kalau memang nanti dibutuhkan ya kita akan dari tim IT-nya gitu, kira-kira begitu. Divisi IT-nya akan memperjuangkan kira-kira bisa atau enggak gitu. Jadi untuk tahap awal penerjemahan ini yang dikerjakan, cek kata Lord God, dan seterusnya, cek kata sambung boleh digunakan. Ya, betul Kak. Jadi nanti untuk batch pertama intinya kita akan rilis untuk awam, intinya begitu. Kita tidak punya idealisme harus sesuai berani itu. Untuk tahap ini tidak terlalu ya. Dan harapan begini, karena sumber kita sudah dari kabar.org, jadi kita akan berharap itu sudah literal, kira-kira begitu. Intinya begitu. Jadi kita tidak akan terlalu ngecek manual ke interlinear, ke Ibrani, ke Aram dan sebagainya, enggak. Jadi tidak terlalu ke kamus, enggak. Jadi lebih ke enak dibaca gitu aja. Sama seperti pertanyaan dari ini ya, dari Anjar ya, kata sambung dihilangkan. Nah, ini bukan malah dihilangkan, nanti di tahap pertama ini enak dibaca. Jadi bukan dihilangkan. Nah, kata sambung yang dihilangkan yang saya maksud tadi itu karena dan itu. Jadi itu kan nggak sesuai grammar kita. Dalam grammar kita itu SPOK. Kata dan itu kan predikat. Jadi dalam bahasa Ibrani predikatnya kan di depan. Jadi kata kerja di depan. Makanya di dalam terjemahan yang mentah dari Ibrani selalu dan itu banyak sekali di depan. Jadi misalnya Tuhan berkata, nah di depan kata Tuhannya ada kata dan. Karena aslinya kan wa yomer Elohim gitu. Nah, wa-nya itu jadi kata dan. Makanya kalau dalam bahasa kita kata dan di depannya buang semua gitu. Dan semua kata sambung itu dan di Ibrani. Jadi waf itu sebagai kata sambung di Ibrani banyak sekali. Dalam penerjemahan itu wafnya nggak akan diterjemahkan dan. Bisa misalnya dan itu kan bisa diganti serta. Jadi dalam satu kalimat Ibrani dannya bisa 10. Dan jadi setiap anak kalimat itu disambung dengan kata dan, waf ya. Terus misalnya koma itu juga gitu. Jadi kalau dalam bahasa kita ada koma dan itu juga dia waf itu banyak sekali. Makanya itu nggak sesuai dengan grammar kita.
Tapi kalau diterjemahkan dengan mesin, ya maksudnya dan semua gitu. Makanya itu nggak enaknya. Malahan kita akan dengan pengeditan ini kita mengedit supaya kata sambung-sambung ini enak. Tapi kalau bukan kata sambung, misalnya kata benda, kata kerja, subjek, objek, itu jangan diganti. Nah, kita harus berusaha ke Ibraninya. Misalnya nama-nama Ibrani, nanti, nah kalau yang ini memang harus ngecek ini sih, ngecek ke Ibrani. Tetapi saya tidak terlalu mengharuskan ya, karena kalau yang nggak familiar Ibrani agak lama. Misalnya, kata Rahel, aslinya nggak boleh dibaca H, bukan Rahel, tapi Rachel. Pakai ini khat ya, KH. Nanti transliterasi standar Ibrani saya ajarkan, kita live seperti ini lagi. Jadi khatnya itu KH, terjemahan penulisan resminya di Sadik begitu. Jadi misalnya Rahel, terus Henok, nah Hanok, terus apa lagi ya, misalnya Nikodemus, kita ganti pakai semua nama Ibrani. Nakdimon, bukan Nikodemus, tidak boleh nama Yunani. Tapi itu di PB. Henok itu harusnya Kenok ya? Hanok, Pak. Aku lupa. Ya, depannya kayak KH bukan depannya. Aku lupa H atau KH. Jadi kalau KH berarti kan Khanok. Kan? Ya, Khanok. Ya. Jadi nanti makanya kalau kita di tahap kedua, kita terbiasa dengan interlinear, kita nggak sulit. Jadi kalau kita tahu, oh itu bukan H tapi KH. Nah kita tuliskan KH. Ada nama-nama yang seperti itu, kayak Ram, Aram dan Ram, nah seperti itu. Jadi ada banyak. Nah ini itu harus belajar gramarnya, mau nggak mau lah gitu. Saya dulu di Sabto juga jadi training. Saya nggak tahu juga waktu itu mereka ngerti saya bisa bahasa Ibrani gitu. Saya dibuat trainer untuk bahasa Ibrani dasar. Ya saya jelaskan gramarnya, prefix sufiksnya. Termasuk kalau di kita kan SPOK ya, kalau di Ibrani kan P dulu, predikat dulu, di PS dulu, PSOK kira begitu. Jadi supaya bisa baca interlinear gitu. Kalau nggak ngerti interlinear terus kita cek manual, kita bingung nanti. Makanya jangan heran dalam terjemahan LAI ada sering yang menggunakan predikat dulu. Misalnya berdirilah Tuhan atau berkatalah Tuhan. Harusnya nggak boleh berkatalah Tuhan, nggak boleh. P-nya harus di kedua, Tuhan berkata harusnya ya, karena di Ibrani predikatnya memang di depan, tapi kalau diterjemahkan ke bahasa lain yang ngikuti gramarnya, predikatnya kedua ya kedua gitu. Tapi dalam terjemahan LAI banyak kata atau kalimat yang predikatnya dulu, pergilah dia, nah gitu. Jadi predikatnya dulu. Berkatalah Tuhan, berkatalah Musa. Harusnya Musa berkata dalam standar SPOK kita. Dan dulu ada juga kalau nggak salah profesor dari KDSI, kalau yang teman-teman pernah ikut debatnya Yakob Sulistyo dengan Profesor Sugiarto itu. Kalau nggak saya nggak salah ingat ya, salahnya membahas grammar seperti ini ya. Jadi predikatnya di depan dalam terjemahan LAI dan mungkin terjemahan lain juga. Tapi kita akan berusaha lebih baik di dalam hal ini. Jadi kita berusaha enak dibaca tetapi mengikuti kaidah bahasa Indonesia yang benar dan tapi tidak menghilangkan kata kunci. Makanya yang boleh diedit hanya kata sambung ya, kata sambung. Itu bebas diedit, enaknya gimana lah gitu. Tapi kalau untuk nama, untuk objek, subjek, terutama nama ya, itu jangan diubah, harus ke Ibrani. Seperti Yosua, kita akan pakai Yehosua, ya mau nggak mau seperti itu. Yosua Benun misalnya begitu ya, kita tulis Yosua sesuai masoretnya nulisnya begitu. Kecuali nama suci ya saya sembunyikan, tidak vulgar gitu. Supaya apa ya? Supaya secret namer juga bisa pakai. Kalau kita nuliskan Yehuwa, secret namer enggak mau pakai, karena mereka nyebutnya Yahweh. Jadi kita sebagai penyedia materi literasi harus sebisa mungkin marketnya, pasarnya bisa digunakan semua orang. Karena saya dan Pak Irawan dulu pernah ngobrol gitu. Ya mungkin visi atau halusinasi, pokoknya saya dan Pak Yakob bisa
duduk berdua saling bercanda sebagai sahabat gitu ya, nggak kayak sekarang. Intinya kita enak dibaca tetapi berusaha mempertahankan nama asli Ibrani maksudnya. Termasuk nanti di PB. Kalau di PB kata tadi saya bilang Nikodemus, kita nggak pakai kata Nikodemus, kita sesuai Pesita itu mendekati. Oh ya, saya nambah Mas. Ya Pak. Tadi Mas untuk PB itu kan ada apa? Murdok sama siapa itu ya? Etheridge. Terus mungkin bisa ditambahkan yang pernah saya infokan dulu itu ya. Lupa aku Pak, apa ya? Tapi saya mesti menghidupkan komputer saya dulu. Oh iya. Ya, nggak apa-apa Pak. Nanti kita juga sambil persiapan ke PB. Ada banyak latihan yang perlu kita lakukan lah, karena kita juga tidak familiar dengan Ibrani, juga nggak ngeh gitu ya. Jadi ya memang ini akan agak-agak maksa, otak kita akan harus dipikir keras, dipaksa bekerja keras. Karena cuman yang versi saya itu kan ada beberapa kitab yang nggak ada di PB. Ya Pak, jadi kalau asli Pesita ini, asli Pesita itu tidak semua PB ada, maksudnya PB Yunani. Jadi bukan draft, apa namanya, kitab PB yang resmi kita pakai kan dari Yunani, itu lengkap dari Matius sampai Wahyu. Nah di kitab Pesita asli tidak. Jadi rata-rata hanya sampai kitabnya Paulus. Jadi kitabnya Wahyu tidak ada, kitab Yohanes tidak ada, Petrus aku lupa ada atau enggak, Yudas kayaknya enggak ada juga. Itu jadi kitab-kitab yang belakang-belakang itu murni Yunani saja yang punya. Nah kitab yang Pesita itu yang original itu hanya yang setauku ya, pokoknya dari Matius sampai kitabnya Paulus gitu aja, setauku. Karena waktu itu ketika Thomas pergi ke Syria, ke India, pokoknya ke Asia, itu kitab-kitab Wahyu, kitab Yohanes ya, terus kitab 1, 2, 3 Yohanes, kitab Yudas, mungkin Petrus, kayaknya belum dibuat gitu. Jadi dia nggak punya kitabnya gitu. Makanya nanti bisa dilihat di pesita.org, ada keterangannya kitab-kitab mana saja yang original Pesita. Nah kalau di Pesita modern yang elektronik yang sekarang, kalau ada kitab Wahyu, nah itu terjemahan dari Yunani. Nah itu tidak original Aram gitu ya. Jadi kalau untuk kasus seperti itu ya kita sebenarnya mengacu ke Yunani, tetapi diibranikan kira-kira begitu. Jadi kalau ada istilah yang terlalu Yunani, kita ibranikan. Itu agak-agak beberapa ruwet memang seperti itu. Tapi ya memang perjuangan penerjemah seperti itu. Sama seperti kalau teman-teman melihat kitab Daniel, itu mayoritas ada banyak teks Aramnya. Tapi kita kan nggak pernah tahu. Tapi kalau dilihat teks Masoretnya, walaupun tulisannya Ibrani itu, tapi bahasanya Aram, sama seperti yang saya perlihatkan tadi Pesita. Jadi tulisannya Ibrani modern, walaupun sebenarnya itu kan juga Aram ya, kitab Asuri ya. Tapi bahasa yang disampaikan itu Aramaik, gramarnya beda. Seperti tadi De Yesus, tidak ada dalam bahasa Ibrani De Yesus, seperti itu. Jadi dalet sebagai awalan kata itu tidak ada di Ibrani, itu di Aram.